Sebuah punchline tidak bisa menolong untuk memperpanjang Bumble Premium, teman-teman. Oh, relate banget ya kayak aneh. Relate banget ya. Main di Ulf, mau nggak? Mau. Rate-nya berapa? Secukupnya. 100. Kau bermasalah jiwa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam untuk Selamat kita datang semua. di COD. Beda mas itu. Salah ya. Beda mas. Selamat datang di komedi pulang kerja. Apa mau tagline-nya? Tagline-nya apa nggak Kita teman-teman? punya mikir sendiri soalnya. Kau ciptakan tidak bilang-bilang. Datang sampai ketawa, pulang sampai kerja. Oke, bismillah. Kembali. Datang sampai kerja. Pulang capek ketawa. Oke. Kalau diganti aja gimana? Boleh nggak apa-apa, Mas? PNS apa itu? Agensi lah. Oke, itu tagline-nya berarti ya. Apa? Dowo. Kok otakku lemot banget ya apa? Datang capek kerja, pulang capek ketawa. Oke. sebentar. Pinter-pinter kok di sini. Komedi pulang kerja. Datang capek kerja, pulang capek ketawa. Oke. Kami dengar sih kalian udah latihan ketawa tadi ya. Iya. Dari luar ya. Udah. Ya, semoga Sering ya itu diajari Aldo kayak gitu ya. Ketawa-ketawa palsu dari Kak Marcelino. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Kami mengapresiasi sekali. Apresiasi. Apresiasi. Kalian ini pulang pemikirannya pasti udah kesini. Makasih udah meluangkan waktunya di sini. Kita nanti akan sampai jam 10 malam aja. Ya. Aman ya semuanya ya. 10 malam. Terlalu malam. Kita langsung next ke komik yang tampil. Ya, komik-komik ini dulu cita-citanya nganggur. Iya, nganggur. Karena komik ini berkedok aja, cuma kedok aja. Berkedok aja. Cuma kedok aja. Langsung komik pertama ya, Pras ya. Langsung komik pertama. Dia ini seorang fresh graduate dari Surabaya, merupakan lulusan kampus Islam. Beri tepuk tangan untuk Fandi. Ya kenapa, Mbak? Ya. Deg aku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Duh, aku nderdeg ya ono kamera aja. Bu, aku mlebu TV alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang masih bertahan di sini. Bukan masih bertahan ya, memang dipaksa ya. Intinya terima kasih sudah datang di acara Komedi Pulang Kerja menjadi penonton. Sekali lagi boleh dong tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Kalau cita-citanya nganggur, harus kecapai gitu Mas Pras. Kalian teman-teman, nama aku Fandi dan aku adalah a man with a many times teman-teman. Alias pengangguran teman-teman. Manusia pencari info, P mancing, P cangkruk, P Wan Maharani. Dan satu lagi P apa? Namanya agensi kok, masa punchline-nya nggak boleh riding the wave kok. Jujur aku seneng datang di acara hari ini Komedi Pulang Kerja. Tapi menurutku acara Komedi Pulang Kerja ini acara rasis. Karena nggak semua orang pulang kerja. Ada juga yang nggak kerja kok. Aku nggak kerja. Jatuh ya aku di sini di outsourcing freelance. Berangkat aja nggak, apalagi pulang gitu. Dan menurutku ya, kalian-kalian semua ini yang pulang kerja ini gak butuh-butuh banget komedi loh. Kalian lebih butuh istirahat sama uang yang banyak gitu. Betul ya? Buat apa gitu, haha tapi dompetnya hihi gitu. Sebuah punchline tidak bisa menolong untuk memperpanjang Bumble Premium, teman-teman. Oh, relate banget ya kayak aneh. Relate banget ya. Hasil dari korban-korban yang tebar kanan ini ya Mbak ya, swipe kanan itu. Alumni. Menurutku istirahat, Netflix-an, dengerin musik itu lebih oke ketimbang dengerin stand up, teman-teman. Lebih stress release. Misalnya aku tanya siapa ya? Mas ini, Mas. Menurut sampean, Mas, ketika sampean pulang kerja, sampean pilih mana? Pilih pulang kerja guyon atau 100.000 tapi kasih kata-kata? Nggak boleh diulang. Nggak boleh diulang. Ini take lo, Mas.
Enggak, bercanda. Pilih pulang kerja guyon apa pulang kerja dengerin musik. Nah, mantap, materinya memang itu, teman-teman. Coba sampean jawab guyon, nggak siap saya, teman-teman. Menurutku lebih enak dengerin musik setelah pulang kerja karena lebih stress release, teman-teman. Dan aku yakin setiap orang punya lagu yang mewakili dirinya masing-masing. Yang seolah-olah lagu itu menghilangkan capeknya. Sepakat nggak kalian? Misal aku tanya, lagu favoritnya apa, Mbak? Yes, you. Apa? Terlalu tren ya, memang terlalu TikTok ya. Siapa lagi? Mas yang tadi. Lagu favoritmu apa, Mas? Atau band? Oasis. Wajahnya sampean padahal kayak kabupaten ngono. Gue pikir lagu-lagu yang disuka itu kayak Ajeng Febria gitu. Kok saya lagu favorit apa? Glory Man United. Wes. Kupikir ya lalu aton, Bung. Ya pikir ya lalu aton, Mas Bet. Apapun lagu yang kalian pilih, saranku cukup nikmati, teman. Jangan sampai kalian berusaha membedah liriknya, apalagi berusaha menelan mentah-mentah liriknya. Kenapa? Karena aku pernah menjadi korbannya. 2025, aku lulus sarjana dengan predikat yang cukup membanggakan. Umlaut 3,5 tahun. Tapi aku memutuskan untuk nganggur karena aku percaya suatu lagu dari Hindia. Berdansalah, karir ini tidak ada artinya. Damn. Masterpiece ini, teman-teman. This is my idol, bro. Aku adalah furapnya Baskara. Serius sih. Semenjak saat itu, kiblat kehidupanku adalah Baskara. Contohnya kemarin hari raya aku ditanya, Van, unjung-unjung kemana? Aku jawab, rumah ke rumah. Ditanya lagi aku, teman-teman. Van, serius aku ditanya lagi gini, teman-teman. Van, main di Ulf, mau nggak? Mau. Rate-nya berapa? Secukupnya. 100. Kau bermasalah jiwa. Paskara ya Paskara kok, tapi beras habis sih kok. Live solusinya. Tahu ya Mas ya, live solusinya, teman-teman. Sebaskara itu aku, teman-teman. Bahkan aku tuh ngelihat teman-temanku tuh yang kerja kantoran 9 to 5 itu fuck. Apa itu job street, teman-teman? Persetan aku dengan karir. Satu-satunya karir yang aku percaya itu cuma tas karir. Adalah, masa nggak boleh? Sama karir Shopee, itu udah itu aja. Makasih ya, interaktifnya lumayan bagus ini ya. Serius, teman-teman. Bahkan aku ngelihat teman-temanku yang kerja kantoran ini ngapain? Berdansa, Mas. Karir tidak ada artinya. Tapi sebaliknya, teman-teman, ketika aku melihat temanku yang pengangguran, 24/7 hobi ke warkop, Mobile Legends, beban keluarga, aku dalam hati kayak kolega aku ini, bro. Baskara garis keras orang ini, bro. Tapi itu aku dulu, teman-teman. Aku sekarang jadi lebih dewasa, lebih belajar dari kesalahan, dan aku ngerasa Baskara bohong, teman. Hindia ngapusi, bro. Semakin aku percaya karir ini tidak ada artinya, semakin naik karir Hindia. Kenapa aku sadar? Karena aku menemukan kejanggalan dalam lirik lagunya. Di dalam lirik lagu tersebut ada kalimat berbunyi gini, bait awalnya. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Loh. Diajari berbohong, teman-teman. Kusem tidak suka ini, teman-teman. Tidak suka Kusem ini. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Bohong. Dan gak semua orang relate. Contohnya siapa? Aku. Misal aku berbohong ke siapa? Aku nganggur. Misal aku sakit, aku harus laporan kemana gitu. Sangat tidak oke gitu. Bahkan di lirik lagu terakhirnya, teman-teman, ada kalimat berbunyi seperti ini. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Loh. Lagi pula hidup akan berakhir, lakukan apa yang kau mau sekarang. Duniawi ini, teman-teman.
Lagi pula hidup akan berakhir, sholat Baskara. Sholat yang agama bro. PLN tiang listrik. Ulf Media tiang saya. Tepuk tangan teman-teman, gokil. Misal kurang jilat ngono ae, bro. Dan aku ngerasa entah mengapa aku percaya lagu itu dan menelan mentah-mentah liriknya. Dan aku menyesal, teman-teman. Kenapa? Karena menurutku lapangan pekerjaan di jurusanku ini cukup banyak. BTW aku lulusan ilmu komunikasi. Ada di Ilkom di sini? Wih, nice to meet you. Menurutku jurusan kita itu lapangan pekerjaannya banyak, ilmu komunikasi. Tapi entah mengapa pekerjaannya itu lebih mudah diambil sama jurusan-jurusan lain gitu. Tiba-tiba ada gitu sarjana teknik, ngelamar sosmed spesialis, keperawatan, ngelamar markom, ngelamar MC gitu. Terus kita yang ilkom kerjanya apa bro? Membasmi sapu-sapu. Ngapain gak ada? Padahal menurutku sesuai namanya, agensi. Agen ilmu komunikasi. Bener. Kita buat seperti itu teman-teman. Gak mungkin agen Eri Armuji, bukan. Bukan. Kalau itu Mat Halil teman-teman. Gak tahu Mat Halil kamu ya? Ada mbak, orangnya tampan gitu. Mirip Raffi Ahmad lah. Sampai mana tadi? Mat Halil ya teman-teman ya. Karena menurutku ilmu komunikasi itu dari maba kita tuh udah diajarkan untuk menjadi anak agensi. Jurusan lain mungkin ospeknya kayak gini, kemeja putih, celana hitam gitu. Kalau kita dari kecil udah dididik. Dari maba maksudnya? Iya. Dari maba kita udah dididik sebagai anak agensi, teman-teman. Karena buat apa bagi kita sarjana tapi gak punya mata panda? Gak punya GERD? Minimal itu, standar minimal. Dan secara outfit kita tuh harus pakai kaos band, celana George, sepatu Doc Mart, pakai inhaler. Wajib itu bro, agensi banget gitu. Dan menurutku ya teman-teman ya, kalian itu semua wajib bersyukur tahu masuk agensi. Karena aku dulu bercita-cita masuk agensi. Sekarang aku nganggur. Esok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini. Lanjut teman-teman. Boleh ya. Dan menurutku kalian tuh harus bersyukur teman-teman kerja di agensi. Karena nggak semua orang bisa menerima kenikmatan itu. Aku saking kepengennya masuk agensi, aku dulu sampai belajar ke kampung Inggris tuh. Biar bisa belajar bahasa kamus agensi itu kayak follow up gitu. Follow up, engagement. Iya bener kan? Izin jam in. Izin teman-teman. Aku sampai ke kampung Inggris buat belajar hal itu, teman. Tapi ternyata kampung Inggris bohong, teman. Di iklan itu dituliskan kalau kita berangkat ke sana kita langsung bisa ngomong bahasa Inggris, ngobrol sama bule, bullshit. Teman. Di sana aku gak bisa ngomong bahasa Inggris dan aku malah bertemu orang-orang seperti Mas Kiki, Pak Denur, Waluyo. Nama-nama orang kabupaten UMR kecil ini, bro. Dimana tanpa kalian tahu visual wajahnya, kalian udah sepakat mereka bukan orang Manchester gitu. Man Jombang mungkin. Dan di iklannya ya, itu dikatakan di sana itu 100% English area. Semuanya berbahasa Inggris, tapi nyatanya enggak. Masih ada beberapa aktivitas yang menggunakan bahasa Jawa. Contohnya pas sholawat Gus Dur. Di sana itu tetap teman-teman. Uripe ayem rumongso aman. Gak bakal berubah. The life is okay. Rumongso safety. Gak mungkin. Dan setelah aku dari kampung Inggris, aku berusaha mengaplikasikan kamus bahasa agensi ini. Ternyata gak cocok teman-teman di kehidupanku. Aku pernah nanya ibuku, Bu, nasinya berapa lagi? Kok berapa lagi? Nasinya berapa lama lagi untuk mateng? Jawab 20 menit. Oke, nanti aku follow up ya. Ibuku gak relate, teman-teman.
Dan aku seneng sekali, walaupun aku gak kerja di agensi, aku tampil di depan agensi top ini, Ulf. Top bro. Jilat bro. I love Ko Samuel. Nanti aku kalau kerja sini aku bikin tato kayak gitu tapi gambar wajahnya aku. Biar kalau Koko nggak di sini seakan-akan orang-orang sini diamati gitu. Dan yang bikin aku seneng tampil di sini karena sesuai tagline-nya, pusat hiburan terasik gitu. Tak lihat-lihat memang asik teman-teman. Ada ide entertainment ngundang DJ di kantor. Kenapa asik? Karena agensi. Jangan sekali-sekali kalian kepingin menerapkan ide ini ke kantor lainnya. Contoh, kantor PWNU. Jangan teman-teman. Yang ada di sana kalian disikut Caimin. Udah mutlak kalau di PWNU lirik lagunya bapakku NU, ibuku NMAX. Dan mungkin ya kalau misal ide-ide di sini udah kehabisan ya aku ya. Ide entertain yang ada di sini udah kehabisan. Aku kalau boleh saran kok. Kasih hiburan yang lebih membudayakan Indonesia. Contoh, Reok Ponorogo. Karena cocok banget Ulf Reok Ponorogo. Secara konten sangat riding the wave kok. At least kalau aku pulang kerja gak langsung tenggo, dipecut, cetas. Terima kasih saya Fadi, terima kasih teman-teman. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.